Beata Sandra Sabatini, orang kudus modern bagi kaum muda. Melalui kesucian hidupnya, Sandra Sabatini terus menampilkan diri sebagai saksi iman, dan itu dia lakukan melalui kehidupannya yang normal namun tak lazim bagi kebanyakan orang. Ada sesuatu yang khas tentang cara orang-orang kudus hidup yang memang berbeda dari budaya di sekitarnya. Kekhasan itu entah berupa bertelanjang kaki sambil bernyanyi dan meminta-minta, seperti yang dilakukan Santo Fransiskus, atau mengangkat yang sakit dari jalanan ke rumah-rumah dan mendampingi mereka menjelang ajal, seperti yang dikerjakan oleh Bunda Teresia. Kisah-kisah para pria dan wanita kudus terus saja memukau kita karena pilihan hidup radikal yang mereka ambil. Coba deh Anda cari video atau baca kisah hidup Alessandra Sabatini, seorang wanita suci dari Italia yang menjalani hidupnya sehari-hari secara normal, tetapi sangat berbeda dari kebanyakan orang seusianya dan sejamannya. Hanya 34 tahun setelah kematiannya, Gereja Katolik menyatakan Sandra Sabatini sebagai orang yang pantas dimuliakan atau venerable. Alessandra atau yang biasa dipanggil Sandra lahir di Riccione di Provinsi Rimini di Italia bagian utara pada tahun 1961. Dia adalah anak tertua dari dua bersaudara. Sandra lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga Katolik yang taat. Menariknya, untuk sebagian besar masa kecilnya, keluarga Sandra tinggal bersama saudara ibunya yang adalah seorang pastor paroki. Sebagai seorang yang masih bocah, Sandra memiliki kebiasaan menulis dan menyimpan catatan harian. Catatan harian itu tempat Sandra mengungkapkan sifat salehnya sejak usia muda. Sandra Sabatini kecil pernah menulis demikian: "Hidup yang dijalani tanpa Tuhan hanyalah cara untuk menghabiskan waktu. Apakah itu membosankan atau menyenangkan? Waktu seharusnya diisi sambil menunggu kematian." Sandra masih seorang remaja ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan Oreste Benzi. Supaya diketahui, Oreste Benzi adalah seorang pastor yang sudah dinyatakan oleh gereja sebagai hamba Allah pada tahun 2014. Perjumpaan dengan Pastor Benzi ini membawa manfaat rohani bagi Sandra karena ia memperoleh bimbingan rohani terutama melalui kelompok pemuda yang dilayani oleh pastor tersebut. Tidak lama berselang, Sandra ikut berpartisipasi dalam program musim panas bagi remaja yang dirancang secara khusus untuk merawat orang-orang yang memiliki kecacatan parah. Pengalaman melayani kelompok inilah yang telah mengubah hidup Sandra. Pengalaman itu memberinya tujuan hidup, yakni melayani dan merawat kelompok yang rentan. Tentang hal ini, Sandra memberitahu ibunya demikian: "Kami bekerja sampai kami kepayahan, tetapi orang-orang yang kami layani ini tidak akan pernah saya tinggalkan." Setelah lulus dari sekolah menengah, Sandra melanjutkan studinya di Universitas Bologna. Cita-citanya adalah mau menjadi misionaris medis di Afrika. Sandra menghabiskan akhir pekan dan liburan musim panasnya dengan secara sukarela merawat para pecandu narkoba di pusat rehabilitasi. Di tengah jadwalnya yang padat, Sandra tetap menghabiskan waktu menghadiri perayaan Ekaristi setiap pagi. Inilah contoh lain dari pilihan hidupnya yang tidak biasa dan mengagumkan. Saat di bangku kuliah itulah, Sandra berteman dengan Guido Rossi, seorang mahasiswa yang sama seperti dirinya, juga sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan yang diorganisir oleh Pastor Oreste Benzi. Kelompok kepemudaan ini adalah bagian dari apa yang dinamakan Komunitas Paus Yohanes ke-23. Kepada Guido, Sandra menuturkan mimpinya untuk menjadi misionaris medis
di Afrika. Kedua remaja ini merasa cocok satu sama lain. Tak lama kemudian keduanya saling jatuh cinta dan bertunangan. Mereka ada di jalan menuju jenjang perkawinan. Keputusan mereka untuk menjalani pertunangan suci telah mereka bagikan secara terbuka dengan teman-teman mereka. Dan itu pun diketahui di universitas tempat mereka kuliah dan di antara kaum muda di sekitar mereka. Sandra berbicara tentang pentingnya pria dan wanita suci terus berjuang, tidak hanya untuk menghindari kejahatan, tetapi juga untuk mencapai hal-hal yang agung. Sandra pernah mengatakan, "Saat ini sudah terlalu banyak orang Kristen yang baik. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang baik, tetapi orang-orang kudus." Sayangnya, impian Sandra untuk menjadi misionaris medis tidak pernah terwujud. Pada tanggal 29 April 1984, ketika dia baru saja berusia 23 tahun, Sandra meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Meskipun demikian, Sandra telah meninggalkan warisan teramat mulia dan akan tetap terpelihara sampai kapanpun. Dan itu adalah teladan kesuciannya. Inilah yang terus menginspirasi dan mendorong banyak orang dewasa ini. Tahun lalu, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2019, Paus Fransiskus menyetujui adanya mukjizat yang terjadi melalui perantaran Sandra. Persetujuan ini akhirnya membuka jalan bagi proses beatifikasi bagi Sandra Sabatini. Memang diperlukan satu mukjizat lagi sebelum Sandra dapat dinyatakan sebagai orang kudus. Tetapi dalam iman, kita yakin Tuhan dapat menunjukkan kemuliaannya melalui hambanya, Sandra Sabatini. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.